Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Perkenalkan, nama saya Muhammad Gasan Oktavian Abinaya dengan NIM 12 1407 0073 dari Prodi Manajemen Haji dan Umroh Fakultas Dakwah dan Komunikasi kelas B semester 1. Jadi pada kali ini saya dapat tugas dari Pak Aang Ridwan, yaitu untuk mereview video dari Pak Aang di channel YouTube-nya tersebut. Nah, ini dia channel YouTube-nya yang bernama Aang Ridwan. Nah, jadi video tersebut yaitu berisi tentang anak muda naik haji. Jadi dalam video tersebut Pak Aang menceritakan tentang usia produktif naik haji, kemudian tips and trik haji muda dan lain sebagainya. Untuk itu marilah sama-sama kita kupas satu persatu video dari Pak Aang Ridwan tersebut. Nah, pertama ada batas usia. Batas usia untuk melaksanakan ibadah haji. Jadi batas usia untuk melaksanakan ibadah haji itu ada dua. Pertama ada usia mumayyiz, dan kemudian ada administratif. Kalau usia mumayyiz itu yang kita katakan sudah balik dalam Islam, yaitu sekitar usia 7 sampai 9 tahun. Nah, itu dalam Islam. Kemudian ada usia administratif. Nah, usia administratif ini hanya ada di Indonesia, yang haruskan dengan syarat minimal 18 tahun kita bisa mendaftar haji di Indonesia ini. Nah, tapi oleh karena panjangnya daftar tunggu haji Indonesia khususnya Jawa Barat, yaitu sekitar 19 sampai dengan 20 tahun, maka syarat administratif ini sedang diajukan agar ditiadakan. Mengapa? Karena bila kita daftar haji minimal umur 18 tahun, nah kemudian kita bisa berangkat haji di atas umur 40 tahun jikalau kita daftar di umur 20 tahunan. Nah, oleh karena itu diusahakan di pemerintah Indonesia ini agar bisa dari usia daftar bayi pun sudah bisa daftar haji. Nah, kemudian mengapa sih diharuskan untuk kita berhaji dalam usia muda ini? Karena pergi haji itu merupakan ibadah fisik, ibadah mental. Jadi fisik kita ini harus prima, harus optimis agar ibadah haji kita ini berjalan dengan lancar. Nah, oleh demikian kita diharuskan untuk mendaftar haji semudah mungkin. Sebabnya apabila coba bayangkan jika kita berangkat haji pada usia 70 tahun, sedangkan jarak dari Saudi ke Madinah itu jika naik pesawat sekitar 9 jam, kemudian nanti tawaf, sa'i dan lain sebagainya. Nah, coba kita bayangkan jika kita berusia 70 tahun. Nah, kemudian ada resiko jika kita pergi haji dalam usia tua. Apa sih resikonya? Pertama, kita tidak akan bisa melaksanakan ibadah secara optimal karena merupakan ibadah haji itu ibadah fisik. Jadi nanti kita tuh bisanya cuma ngandelin orang dan sebagainya jika kita berangkat haji di sekitar usia 70 sampai 75 tahunan. Tetapi bila kita pergi haji dalam usia muda, kita bisa melaksanakan ibadah haji itu secara optimal, secara maksimal dalam melaksanakan ibadah haji tersebut, dan juga kita bisa membantu orang lain yang membutuhkan kita. Kemudian nah, oleh karena itu ada tips and trick untuk kita bisa berangkat haji nih, kata Pak Aang, di usia muda secepat mungkin. Apa sih tips and trick dari Pak Aang tersebut? Nah, pertama usolli. Apa itu usolli? Nanti kita bahas lebih lanjut. Dan kedua itu usaha. Nah, jadi usolli ini kita doa memohon kepada Allah agar segera diberangkatkan haji. Bagaimana doanya? Kata Pak Aang ada dalam surat Al-Baqarah ayat 143 kalau nggak salah, yang berbunyi Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana waj'alna muslimaina laka wa muslimaina lak wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Nah, inilah kata Pak Aang doa supaya kita bisa berangkat haji seusia muda mungkin. Makanya nih, kita harus sering mengamalkan doa tersebut setiap habis
sholat fardu khususnya. Supaya apa? Supaya dipermudah kita dalam ingin berangkat haji di usia muda. Nah, kemudian salah. Ayat tersebut ada dalam surat Al-Baqarah ayat 127 sampai 128. Nah, itu. Kemudian usaha nih yang keduanya. Apa itu usaha? Usaha itu seperti kita niat. Nah, niat ini niat apa? Niat kita untuk optimis bisa berhaji di usia muda pertama. Kedua, rencanakan berangkat haji dengan menghitung biaya pemberangkatan. Jadi kita nih anak muda sekarang harus bisa mulai menabung untuk berangkat haji di usia muda. Itu tips and trick dari Paang. Kemudian karena ibadah haji ini lama nunggunya, apakah ada solusi lain untuk ibadah haji tersebut? Ada, yaitu apa? Itu umroh. Apa sih perbedaan haji dan umroh? Hanya perbedaan dalam rukunnya sama, tetapi berbeda. Jikalau haji kita ke Arafah, kita nginep di Mina, Muzdalifah, jumroh, tawaf dan jumroh, melontar jumroh dan sebagainya. Jika ibadah umroh ini kita hanya tawaf, sa'i dan tahallul saja. Nah, itu aja bedanya. Tetapi sama, umroh dan haji itu sama-sama tamu Allah dan datang untuk mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala serta magfirahnya. Nah, itulah dia tips and trick kita berangkat haji muda dan perbedaan antara ibadah haji dan ibadah umroh. Kemudian ada juga kata Paang tips and trick memilih travel umroh yang terpercaya, karena akhir-akhir ini banyak info tentang orang yang berangkat umroh gagal. Pertama, tips and trick berangkat umroh itu yaitu kita pilih travel, pilih biro perjalanan umroh atau travel yang mengantongi izin dari Kemenag. Kedua, kita harus pilih perjalanan umroh yang memiliki jadwal keberangkatan dan penerbangan yang jelas. Ketiga, pilih perjalanan umroh yang menawarkan paket perjalanan secara rasional. Kadang ada yang menawarkan 13 juta, 14 juta dan sebagainya. Nah, coba kita pikir, tiketnya aja pun 14 juta kurang, belum hotel dan lain sebagainya. Kemudian pilihlah keempat, pilih pembimbing yang sudah tersertifikasi oleh Kemenag. Nah, itulah tips and trick memilih biro perjalanan haji dan umroh supaya kita tidak tertipu. Nah, cukup sekian review video yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa ya subscribe channel dari Paang ini, karena di situ banyak kuliah singkat namun berkelas yang benar-benar kuliah singkat dan berkelas yang cocok banget milenial sekarang ini harus menontonnya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.